kita udah pernah sampaikan ke Ibu Kalapas, tapi ya itu kembali alasannya katanya keterbatasan penjagaan. Mungkin Bapak punya cara yang lebih ini lagi untuk bisa kiranya kami diberi izin untuk kami beribadah hari Minggu. Tapi karena memang kembali sama seperti yang Ibu bilang tadi, alasan keterbatasan penjagaan, jadi ya kami nggak bisa terlalu banyak menuntut. Jadi yang saat ini yang sudah berjalan itu hanya yang untuk dipidum. Jadi kita yang narkoba yang 1, 2, 3, 4, 5 itu kita nggak bisa bergabung. Jadi sebenarnya keinginan kami bisa ibadah di gereja bersama-sama. Itu aja sih Pak. Jadi baik Islam maupun Hindu maupun Kristen itu semua dapat kesempatan yang sama. Itu bukan dilarang untuk ibadah ya Pak. Jadi untuk hari Minggu, karena core bisnisnya di lapas ini adalah untuk keamanan. Jadi di hari Minggu diperkenankan teman-teman yang Nasrani itu ibadah di blok masing-masing. Jadi tidak di gereja karena kita keterbatasan petugas. Tetapi di sini saya mohon maaf Pak, saya di sini sebagai kasih kegiatan kerja. Dan saya memberikan peluang seluas-luasnya untuk teman-teman yang berkegiatan kerja, monggo beribadah dulu. Kan sering saya ngomong begitu. Ngaji bareng-bareng di musola. Ibadah yang Nasrani monggo silakan ibadah. Kalau masalah absen di kegiatan kerja masih bisa dikomunikasikan. Karena bagaimanapun akan terbentuk pembinaan kemandirian akan bagus, itu tentunya didorong oleh pembinaan kerohanian. Ya, jadi pembinaan kepribadian itu dijalankan terlebih dulu Pak, baru pembinaan kepribadiannya baru setelahnya. Jadi teman-teman di sini yang dari ingkrah, dari tahanan menuju ke ingkrah, itu memang sebetulnya belum diperkenankan untuk melaksanakan pembinaan kemandirian, tetapi melaksanakan pembinaan kepribadian. Di situ kesempatan teman-teman semua untuk ibadah seluas-luasnya. Hanya saja di sini terkadang teman-teman yang ada di sini itu enggan Pak, karena merasa sudah ada pekerjaan di Bingker, akhirnya menjadi malas-malasan. Bahkan saya sering berkata kepada teman-teman, emang di sini kalian disuruh jualan? Enggak, ya kan? Di sini semuanya murni pure pembinaan, ya. Jadi ini meluruskan, saya klarifikasi karena emang kenyataannya seperti itu. Jadi ini terima kasih sekali ya, bukan untuk menyampaikan juga karena ini kan dari sipir-sipir ini mereka hambatannya karena keamanannya kurang. Makanya kan ini masukan. Tidak ada saling menyalahkan Pancasila itu, tapi membuka ruang supaya nanti beliau-beliau menyampaikan ada permasalahan nih. Jadi di sini bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini adalah mencari jalan keluar supaya bangsa ini merawat Anda sekalian, mendidik Anda sekalian, membawa Anda sekalian untuk menjadi manusia sehingga ketika keluar nanti ikut membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih besar, lebih baik. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Tadi siang hari Senin ini kita ada kegiatan bersama Badan Ideologi Pancasila ya di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Semarang di Bulu. Mendengar masukan dari warga binaan perempuan. Yang menarik adalah ada salah satu warga binaan yang menyampaikan bahwa mereka itu tidak dapat melaksanakan ibadah sembahyang pada hari Minggu karena alasannya adalah petugas sipir berlibur pada hari Minggu sehingga tidak dapat melakukan pengawasan ketika mereka menjalankan ibadahnya pada hari Minggu di gereja. Padahal di LP Bulu itu dibangun ada masjid, kemudian ada gereja, kemudian ada viharanya juga. Jadi kalau vihara ini biasanya untuk mereka yang beragama Buddha ya. Kalau pura itu biasanya untuk mereka yang beragama Hindu. Kenapa semua ini dibangun? Karena perintah Pancasila. Sila pertama, semua orang itu harus bertuhan. Karena dengan cara kita bertuhan, maka kita akan mampu menjadi manusia yang baik di sila kedua. Kemudian menjaga bangsa untuk tetap utuh di sila ketiga. Menjaga negara untuk tetap utuh dan baik di sila keempat. Dan mewujudkan keadilan sosial di sila kelima. Nah, kalau kita berbicara tentang berdoa dan sembahyang itu berbeda. Karena sembahyang itu lebih formal. Sembahyang itu memerlukan tata cara khusus.
Umpamanya kalau di Katolik harus ada hostinya, harus ada anggurnya sebagai tubuh dan darah Kristus. Ini biasanya dilakukan pada hari Minggu. Tidak bisa dilakukan pada hari lain. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang berdoa, maka orang Kristen dan Katolik setiap hari berdoa di mana saja bisa. Bahkan makan sambil berdoa bisa. Ngerokok, ngopi sambil berdoa bisa. Yang Muslim pun bisa berdoa, umpamanya salat 5 waktu itu bisa. Di mana saja, di rumahnya teman, di dalam perjalanan dan lain sebagainya. Tidak perlu harus ke masjid atau ke musola. Bisa. Orang Hindu, Buddha juga bisa. Di mana saja bisa, kapan. Tetapi begitu berbicara mengenai sembahyang, maka tata caranya khusus, harus di tempat ibadahnya mereka. Kalau umat Muslim ya harus di masjid pada hari Jumat. Kalau umat Kristen dan Katolik ya harus di gereja pada hari Minggu dan lain sebagainya. Maka setiap lembaga permasyarakatan pasti dibangun tempat-tempat ibadah untuk setiap warga binaannya melaksanakan ibadahnya. Pertanyaannya kenapa demikian? Karena itu perintah. Kita bisa lihat tujuan pemidanaan ya di pasal 52 RUU KUHP. Yang pertama itu adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana agar masyarakat di luar ini merasa terlindungi dan terayomi. Yang kedua itu adalah dalam rangka membina supaya warga binaan ini menjadi baik, menjadi manusia. Nah, dalam rangka membina ini maka mereka harus dituntun untuk benar-benar dekat dengan Tuhan, mendengar perintah langsung daripada Tuhan untuk berbuat cinta kasih dan kebaikan, kan begitu. Maka tidak boleh ada alasan apapun agar mereka itu tidak bisa menjalankan sembahyang atau ibadah mereka pada hari Jumat untuk Muslim, hari Minggu untuk mereka yang Nasrani, dan untuk Hindu, Buddha, Konghucu atau aliran kepercayaan di hari-hari tertentu sesuai dengan aturan yang mereka miliki. Rumah Pancasila sangat berharap ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila segera menyampaikan kepada Presiden untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya, untuk memberikan masukan kepada seluruh Kakanwil di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Tengah untuk wilayah Semarang, tapi seluruhnya di Indonesia. Supaya gereja-gereja yang dibangun, masjid-masjid yang dibangun, pura yang dibangun, vihara yang dibangun, atau tempat ibadah yang dibangun di dalam lapas itu benar-benar digunakan oleh warga binaan untuk membuat mereka menjadi manusia yang baik. Hanya dengan cara kita masuk dan melihat kinerja daripada pembinaan di dalam setiap lapas di Indonesia, maka kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk konsen betul-betul membangun Indonesia menjadi lebih baik. Percuma kita berbicara Pancasila kalau kita tidak memberikan ruang kepada orang untuk beribadah atau sembahyang. Padahal kita sudah menggunakan uang untuk membangun tempat-tempat ibadah. Masjid, gereja, pura, vihara, dan lain sebagainya. Lalu untuk apa? Apa tempat ibadah itu biar setan yang beribadah? Kan bukan. Untuk manusia itu. Kenapa dengan alasan karena tidak ada petugas dan lain sebagainya, kemudian mereka tidak mendapatkan hak untuk sembahyang, untuk beribadah. Karena di LP-LP laki-laki, hari Minggu, setahu saya mereka beribadah secara baik di gereja-gerejanya mereka. Semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik ya, dengan cara buka mata, buka telinga, buka hati untuk selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Ini bukan ingin menyalahkan siapa-siapa, tetapi ini adalah sesuatu yang membuka mata kita, membuka telinga kita untuk memperbaiki kinerja kita menjadi lebih baik. Sehingga mampu untuk merawat semua orang di rumah Indonesia ini bertuhan secara baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Bersujud, panjatkan doa untuk Nusantara Indonesiaku. Majulah damai negeriku, Nusantara kaya ragam budaya. Teruslah tentram negeriku, Indonesia makmur pasti terwujud.